Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Arya, saya dari SMAK 5 Penabur, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar di kelas 10 IPS 1 dengan materi sejarah peminatan. Nah, untuk materinya sendiri itu adalah peradaban kuno Mesopotamia. Silakan ikuti saya untuk melihat bagaimana kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Kelas 10 IPS 1, apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Nah, untuk kelas 10 IPS 1 bagaimana liburannya? Siapa yang di rumah aja, siapa yang ada jalan-jalan? Yang di rumah aja siapa? Kemana-mana? Yang pergi ke luar negeri? Ada yang keluar angkasa nggak? Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materinya sendiri adalah tentang peradaban kuno dunia. Ya, di sini kita akan membahas tentang yang namanya peradaban Mesopotamia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, oke, kita akan mulainya dalam doa. Silakan siapa mau pimpin dalam doa di depan, satu orang. Ya, siapa mau pimpin dalam doa? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Udah, yang atas maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Sekarang kita memulai pelajaran sejarah minat. Mohon diberkati agar kita mengerti dan sukses dalam belajar. Terima kasih, Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Tata untuk doanya. Berikutnya, ya, sebelum kita akan mulai pelajaran pada hari ini, kira-kira siapa yang masuk hari ini untuk kelas 10 IPS 1? Ya, saya catat namanya. 3 orang ya, katanya. Hansen, Peter, kemudian Zevanya Rizal. Oke, terima kasih. Berarti hari ini ada 3 siswa yang masuk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, tentu ada aturan mainnya, ada regulasinya. Ya, setiap kalian tadi sudah saya bilang akan mendapatkan poin 50. 50 ini bisa lebih, bisa kurang. Ya, lebih tergantung bagaimana keaktifan kalian nanti, berkurang tergantung pelanggaran apa yang akan kalian lakukan. Terkait regulasi, ya, sebenarnya regulasinya umum aja, aturan mainnya umum. Yang pertama, saya masih mengizinkan kalian untuk minum, tapi tidak mengizinkan kalian untuk makan di pembelajaran sejarah kali ini. Kemudian saya juga tidak mengizinkan kalian untuk tidur, ya, karena waktu liburannya sudah selesai. Sekarang kita akan fokus untuk belajar sekolah. Ya, makan tidur itu akan mengurangi poin kalian keputusan 10 masing-masing. Yang ketiga, regulasi ketiga adalah kalian diizinkan untuk menggunakan handphone, ya, untuk mencari informasi, nanti untuk berdiskusi dengan kelompok kalian, tapi silakan pergunakan pada waktunya. Artinya ketika saya mengajar, saya menjelaskan dan bisa taruh handphonenya. Setelah itu, kalau memang waktunya untuk dipergunakan, ya, saya mempersilahkan kalian menggunakan. Jadi kurang lebih itu aturan mainnya dan itu adalah regulasi selama pembelajaran ini berlangsung. Baik, langsung aja. Peradaban Mesopotamia. Oke, ini kompetensi dasar, ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis peradaban kuno Mesopotamia. Ya, menganalisis peradaban kuno Mesopotamia serta keterkaitannya dengan peradaban masa sekarang. Kemudian untuk IPK-nya, ya, menjelaskan pengertian peradaban, kemudian menguraikan lahirnya peradaban Mesopotamia, dan menganalisis hasil-hasil peradaban Mesopotamia. Ya, di sini ada 3 kan, ada 3 kerajaan yang nanti akan kalian cari hasil-hasil peradabannya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kemarin saya sudah titip pesan ke ketua kelasnya, ya, saya sudah taruh video di di Moodle.
di situ juga udah ada materinya. Kira-kira siapa yang udah nonton videonya? Tunjuk tangan. 1, jujur aja. 2, satu lagi. 2 orang. Ada lagi yang udah nonton videonya? Nggak harus sampai habis. 2 orang aja. Oke, coba saya mau tahu dari calonnya. 1 menit kira-kira. Intinya apa sih? Gimana kan calonnya? Calonnya? Ya. Itu yang itu pertama dari apa? Peradaban manusia pertama itu Pak, yang ngambil bangsa Sumeria, ngambil Apa? apa dia bangsa pertama yang mendiami Mesopotamia. Terus di situ ada apa, mulai ada apa, Tulisan-tulisannya. Oh itu ada kesalahan, mereka berhasil membuat altabra itu jadi ada kesalahan. Oke, nah coba dari kamu, siapa namamu? Chelsea. Silakan, sedikit aja yang kamu tahu dari videonya. Oke, terima kasih buat Chelsea sama Salu. Oke, kita akan lanjutin apa sih yang akan kita pelajari nanti. Ini tujuan pembelajarannya, ya. Kalian mampu mengartikan tentang peradaban, kemudian kalian juga mampu untuk menguraikan terbentuknya peradaban Mesopotamia, dan terakhir untuk kerja kelompoknya nanti tentang peradaban Sumeria, Akkadia, dan Babilonia Lama. Model pembelajarannya discovery learning. Jadi karena model pembelajarannya discovery ini, maka yang aktif adalah kalian nanti, siswa, melalui kerja kelompok. Oke, ini materi pembelajaran kita. Ya, ada pengertian peradaban, awal terbentuknya peradaban Mesopotamia, dan kemudian mencari hasil-hasil peradaban dari bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia Lama. Ini rencana kegiatan kita. Ya, rencana kegiatan kita pada hari ini apa aja sih selama pembelajaran ini yang akan dilakukan? Nanti ada pretest sama post-test. Ini soalnya sudah saya taruh di Moodle, makanya saya butuh HP kalian nanti untuk mengerjakan ini. Kemudian nanti saya akan menjelaskan pengertian singkat tentang peradaban dan sebetulnya peradaban Mesopotamia. Kalian juga nanti dibagi menjadi 6 kelompok, ya. Kemudian nanti kalian mencari informasi tentang peradaban Mesopotamia. Kemudian nanti hasil hasil diskusinya itu nanti kalian presentasikan dalam bentuk PowerPoint, ya. Mudah-mudahan ada yang bawa laptop atau ini, jadi nanti bisa dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Kalau nggak ada, ya sudah, presentasinya manual. Terakhir kita akan menarik kesimpulan dan menutup pembelajaran ini kembali dalam doa. Nah, berikutnya, sebentar, saya buka Moodle-nya. Silakan kalian siapkan HP-nya untuk masuk ke Moodle. Nanti kalian bisa mengerjakan ini, waktunya 8 menit. Saya buka dulu aksesnya. Oke, di situ judulnya adalah pretest Mesopotamia. Ya, silakan diisi. Kenapa? Oh, belum masuk Moodle ya? Ya udah, nggak usah. Karena ini nggak akan mempengaruhi nilai PH kalian. Nggak ada pengaruhnya. Mau benar atau salah, di sini hanya melihat sejauh mana pengetahuan kalian tentang peradaban Mesopotamia. Sambil kalian isi, saya sambil bagikan
ini AKPD, ini harus diisi dan dikumpulkan hari ini. Jadi kalau yang dipresentasikan nanti kerja kelompok, kalau yang ini tugasnya individu. Ini dibagi ke dalam. Ya, silakan bisa dikerjakan. Yang kalian udah melihat videonya atau baca modulnya pasti udah ngerti.
Tapi siapa yang belum selesai? Cuci tangan, coba. Oke, silakan. Yang belum selesai, dilanjutkan ya. Berapa lagi yang belum? Masih banyak? Oke, kalau udah sambil kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, tadi saya dari hasil tulisannya yang sudah mengumpulkan lumayan. Ada yang dapat 183, ada yang dapat 60, dapat 16 juga ada. Gak apa-apa ya. Semoga nanti di tes akhirnya nilai kalian bisa lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi. Oke, hasil peradaban. Nah, ini saatnya cari poin. Nah, yang bisa silakan tunjuk tangan. Gambar apa ini? Ayo, ya, Freya, silakan. Nah, ayo, gambar apa? Siapa? Arden, silakan Arden. Ya, namanya apa? Fungsinya benar. Yusuf, coba. Hah? Oke, dolmen. Terima kasih. Tenang aja, gambarnya banyak. Yusuf ya. Dolmen. Ya benar, ini adalah dolmen. Peninggalan dari masa pra-aksara. Nggak tahu kebangetan. Apa? Jadi apa? Borobudur. Siapa namamu? Marisa. Hah? Marisa. Larisa. Marisa. Marisa. Larisa, oke, sorry. Marisa ya? Marisa 21, Pak. Oh, 21. Ya tahu? Hah? Salah, tapi namanya. Coba. Oke, sama kamu? Stephen Aldrin. Ini pesawat terbesar di dunia. Ya, Antonov AN-125. Salah satu pesawat terbesar di dunia yang mungkin jatuh sekarang. Tahu? Hah? Burj Khalifa, salah satu bangunan tertinggi di dunia. Siapa namanya?
Olivia. Berikutnya. Ada, silakan. Wayang. Ya, kayak. Nah, kalau berikutnya nggak usah, semua udah tahu. Astronot, satu lagi anak sekolah. Nah, ini hasil peradaban, ya, sesuatu yang pernah diciptakan oleh manusia. Mulai dari masa praksara, Dolmen, kemudian masa Ibu Buddha, ada candi Borobudur, saya ambil contohnya, meskipun banyak candi juga. Dari sisi teknologi, ini adalah salah satu pesawat terbesar di dunia, Star Cargo, buatan Ukraina, dioperasikan oleh Ukraina. Cuma kabar terakhirnya kemarin dihancurkan sama Rusia, ya, pangkalan udaranya dihancurin. Kemudian ada Burj Khalifa, kemudian ada wayang, ada sistem pendidikan, ada ya ini teknologi astronot, manusia keluar angkasa. Inilah hasil-hasil peradaban yang pernah ada di dunia. Nah, berikutnya, kalau kita bicara tentang peradaban, ya, yang baru-baru ini booming atau apalagi kemarin waktu masa pandemi adalah metaverse. Ketika orang harus lockdown di rumah, ya, yang harus hidup di rumah, itu yang nggak bisa keluar karena lockdown pandemi, maka kebutuhan dasar manusia itu kan pada dasarnya adalah bersosialisasi satu dengan yang lain. Nah, disinilah kemudian muncul yang namanya dunia virtual, peradaban virtual, ya, yaitu adalah metaverse. Siapa yang pernah masuk dalam metaverse? Atau siapa yang pernah coba masuk? Ada nggak? Ada yang di kelas ini yang pernah coba untuk masuk dalam metaverse? Ya, kalau nggak ada, sedikit cerita, saya pernah masuk tapi yang gratisan, karena berbayar lumayan. Ya, apa yang ada di dalam sana itu mirip seperti dunia nyata yang kita hadapi sekarang. Peradaban yang dibangun dalam metaverse itu nggak beda jauh dengan peradaban dunia nyata. Ada rumah, ada bangunan, ada mall, ada gereja. Ya, bahkan saya pernah sekali bergereja di metaverse waktu itu. Ya, ada Maggie dan lain sebagainya. Nah, apa sih metaverse itu? Oke, kita akan lihat video berikut ini. Ini adalah penjelasan singkat tentang metaverse. Perbincangan tentang metaverse tengah ramai dibahas karena Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, mengklaim ini sebagai dunia masa depan. Konsep metaverse ini bahkan digunakan dan diserap oleh kota di berbagai negara untuk merancang pola virtual. Beberapa kota diketahui mulai berambisi untuk mengadopsi konsep metaverse, termasuk juga Indonesia. Nah, seperti apakah konsep kota metaverse itu? Konsep sebuah kota di metaverse menuai pro dan kontra karena sebagian besar aktivitas penduduk dilakukan secara virtual dengan kecanggihan teknologi. Melansir laman cnnindonesia.com, kita ketahui bahwa Facebook melakukan rebranding untuk memberikan sinyal dan merangkul ide-ide futuristik dengan istilah metaverse. Hal ini bakal diadopsi di berbagai kota yang para penduduknya banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan metaverse. Rancangan ini membuat penggunanya dapat melakukan kegiatan seperti menonton konser virtual, melakukan perjalanan online ke kantor wali kota virtual, bahkan mengurus layanan sipil secara virtual. Bahkan, metaverse juga dapat menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi. Pengguna bukan hanya dapat melihat rekan kerja melalui aplikasi video, tetapi ia dapat bergabung dengan karyawan yang lain di kantor virtual. Kota dengan konsep metaverse ini bakal banyak menggunakan fasilitas publik dengan cara digital. Sedangkan mengutip
laporan okezone.com, konsep Metaverse merupakan gabungan dari aspek virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, media sosial, dan juga mata uang kripto. Gabungan beberapa aspek tersebut yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara realitas digital. Warga kota yang menerapkan Metaverse dapat saling terhubung, mereka bekerja, bertemu, dan bermain menggunakan realitas virtual, menggunakan kacamata augmented reality dan aplikasi smartphone. Oke, itu tadi sedikit tentang gambaran Metaverse. Tapi hari ini kita nggak akan belajar tentang Metaverse. Ini hanya sebagai pengantar bahwa pada dasarnya dimanapun manusia hidup, manusia berada, mereka akan menciptakan sesuatu. Dan sesuatu itulah yang biasanya disebut dengan peradaban. Oke guys, ya, kita akan lanjutkan. Nah, ini peradaban. Peradaban berasal dari kata civilization. Ya, yang berarti sipil atau masyarakat. Nah, pengertiannya adalah ini, seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik fisik, yaitu bangunan, maupun non fisik, nilai-nilai, tatanan, kemudian masyarakat yang maju dalam kebudayaan tertentu dan memiliki peradaban yang tinggi. Nah, menurut seorang tokoh, ya, Arnold Toynbee ini, peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Jadi artinya sesuatu dikatakan peradaban ketika dia sudah mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Tinggi di sini artinya tinggi pada masanya. Ya, ukuran tinggi dan tinggi pada masanya, paling canggih pada masanya. Itu mungkin apakah peradaban menurut si Arnold Toynbee ini. Nah, berikutnya silakan yang ada bisa jawab. Poinnya 5. Kenapa sih manusia membangun peradaban? Ya. Menurut kamu, kenapa manusia membangun peradaban? Ada, silakan. Manusia butuh interaksi dengan individu yang lain. Manusia butuh interaksi dengan individu yang lain. Oke, bolehlah. Yang lainnya ada masukan lagi nggak selain Arden? Menurut Arden, ya, manusia butuh interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Silakan. Untuk menghasilkan keturunan, bukan. Ya, silakan ada yang lagi. Itu, silakan. Untuk Brian, ya, silakan Brian. untuk memudahkan hidup. Untuk Memudahkan hidup. memudahkan hidupnya, boleh. Dan Brian, error ya. Ya. Oke, jadi siapa? Oh, Rea, silakan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, bolehlah. Oke, lainnya nanti ya. Oke, kenapa sih manusia membangun peradaban? Salah satunya adalah untuk, ya, memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mempermudah kebutuhan hidupnya, atau mungkin sebagai simbol, ya, sebagai simbol dari sebuah kekuasaan atau kemajuan masyarakat misalnya. Nah, kalau kita bicara tentang Mesopotamia, ini nggak akan jauh-jauh dari Alkitab. Kenapa? Karena dalam Alkitab juga akan disinggung dengan namanya Mesopotamia. Silakan yang punya Alkitab dalam handphonenya bisa dibuka. Saya akan tunjuk orangnya, jadi bukan tunjuk tangan. Kalau dia nggak ada, baru saya pindah ke orang lain. Kejadian 24 ayat yang 10 saya minta dibacakan oleh Anastasia. Ada nggak? Anastasia mana? Ada Alkitabnya? Handphone? Oh, nggak ada. Selanjutnya saya minta untuk yang pertama kejadian itu Calvin Lewis. Ada Calvin? Ada Alkitabnya Calvin? Ada, silakan bisa dibacakan. Kejadian 24 ayat 10. Selanjutnya yang kedua itu siap-siap saya akan tunjuk Katarina. Yang nomor 3 saya akan tunjuk nanti langsung aja Raihan. Yang terakhir untuk Ezra saya akan tunjuk Vivian.
Ya, oke, silakan bisa dipersiapkan. Apa tadi? Yang pertama, silakan. Kejadian 24 ayat 10. Ya, apa namanya tadi? Ya, Kami, silakan Kami. Kemudian hamba itu mengambil seekor dari ternak tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga dengan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Lama. Oke, terima kasih Kami. Berikutnya dari siapa itu? 2 Raja-Raja 24 ayat pertama. Silakan, siapa tadi? Kamu ya? Katarina, bukan. Siapa tadi nomor 2? Nomor 3, nomor 2 tadi ingat nggak? Ya, kalau nggak ada saya tulis lagi deh. 2 Raja-Raja. Ada dari siapa nggak? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Dari siapa itu bicara tentang Babel. Nomor 3. Mereka yang bertingkah dan yang luput Babel dan mereka yang bertingkahnya dan bergerak dan bergerak. Oke, terima kasih Rehan. Itu bicara tentang tentunya kerajaan Yehuda. Terakhir Ezra 5 ayat 31. Ya, tentang Raja Darius. Silakan, Katarina. Ada? Oh berarti ayat 3 atau 3 ke 1 itu? Salah ketik berarti saya. Tapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar-Boznai dan Raksanakan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Dan jadi ini ada beberapa ayat Alkitab yang membicarakan tentang Mesopotamia, menyinggung tentang Mesopotamia. Sekarang satu orang ke depan, silakan tunjukkan di mana tempat Mesopotamia berada. Siapa yang berani? Maju, ayo. Ya, jadi ini dulu, nanti di belakang. Kalau masih belum ada yang benar, lanjut. Ayo maju ke depan. Ya, silakan. Lama-lamaan kamu. Yusuf, ayo. Ya. Dikasih tanda X, silakan, Yusuf. Di mana Mesopotamia itu berada? Oke, terima kasih. Berikutnya, ya itu benar, letak negara Mesopotamia ada di situ. Sekarang Mesopotamia jadi negara apa itu? Ya, namanya Agris. Ya, ini kata wilayah Asia, benua Asia. Mesopotamia adanya di sini. Wilayah ini sekarang menjadi negara yang namanya Irak. Ini bendera dari negara Irak. Ya. Next, kita lanjut. Ya, Mesopotamia. Mesopotamia berasal dari dua kata, Meso dan Potamos. Meso artinya tengah. Sementara Potamos artinya sungai. Meso artinya tengah, sementara Potamos artinya sungai. Sehingga Mesopotamia artinya sebuah peradaban, sebuah kota, atau sebuah daerah yang terletak di antara dua aliran sungai. Sebuah wilayah yang terletak di antara dua aliran sungai. Apa sih sungainya? Sungai Efrat dan Sungai Tigris.
dua sungai besar yang mengalir di wilayah Mesopotamia, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ya, jadi ada dua sungai yang melintas. Sungai dikasih nama Mesopotamia, Meso dan Potamos. Ya. Ini gambar Sungai Efrat, ini gambar Sungai Tigris. Ya, sekarang sungainya sudah mengering. Ya, seiring dengan pemanasan global, sungainya sudah mengering. Berikutnya, ya, ini ada gambar burung hantu. Pertanyaan, ya, untuk 5 poin. Kenapa sih daerah yang ditunjuk oleh si burung hantu ini menjadi rebutan banyak bangsa di wilayah tersebut? Nah, coba Brian. Karena tanah aluvial. Hah? Karena tanah aluvial. Kurang tepat. Ada dong? Hah? Ada yang sebut. Katanya subur. Oh, ya kan? Yang pertama aluvial, coba kamu jelasin. Karena itu ada endapan lumpur karena sering dari banjir. Terus? Sudah jadi endapan. Terus? Terus sudah jadi lumpur aluvial. Oke, boleh deh. Dua berarti ya, Brian. Oke, jadi ditunjukkan oleh si burung ini, ya sebenarnya ini gambarnya warna hijau ya itu. Ya, jadi dua sungai ini pada saat itu sering terjadi banjir. Ya, karena sering terjadi banjir, setelah banjirnya reda, maka akan meninggalkan bekas endapan lumpur. Ya, kalau ngomong soal banjir, yang Kelapa Gading pasti sudah pengalaman. Ya, sebelum ada BKT, ya kalau kita ngomong soal banjir, Kelapa Gading sudah pengalaman. Saya sudah 2 kali banjirnya di Kelapa Gading. Kalau banjir itu biasanya ada endapan lumpur kan. Nah, itulah yang kemudian menjadi tanah subur yang membentuk peradaban Mesopotamia. Oke, berikutnya. Ini adalah bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Mesopotamia. Jadi ada berbagai macam suku bangsa yang tinggal di sana. Rata-rata mereka adalah bangsa pengembara. Karena daerahnya subur, bangsa-bangsa ini saling berperang, bangsa-bangsa ini saling bisa dibilang adu kekuatan untuk memperebutkan wilayah Mesopotamia. Berusaha menjadi bangsa yang paling kuat untuk bisa menguasai Mesopotamia. Ya, kurang lebih ada 10 bangsa di sini. Ya, yang saya merah-merahin itu nanti yang berhasil berkuasa di wilayah Mesopotamia. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kerajaan nanti. Tapi mereka bergantian, yang berkuasanya sekali bergantian, bukan di waktu yang bersamaan, tapi saling bergantian. Ini adalah bangsa-bangsa yang pernah berkuasa di Mesopotamia. Ya, ini adalah bangsa-bangsa yang pernah berkuasa di Mesopotamia, mulai dari kerajaannya. Kemudian ini nama rajanya, nama raja paling terkenal, ibu kotanya, bentuk kepercayaannya, dan terakhir kenapa sih kerajaan ini bisa runtuh. Ya, dimulai dari bangsa Sumeria, kemudian berlanjut terakhir sampai bangsa Persia. Tapi hari ini, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3. Batasnya di sini. Sumeria, Akkadia, Babilonia Lama. Pertemuan berikutnya baru kita akan membahas 3 kerajaan lainnya. Nah, jadi oke, diskusi kelompok. Ini akan ada tugas yang kalian kerjakan secara berkelompok. Tadi saya bilang selain LKPD yang saya bagikan tadi. Apa yang kamu diskusikan? Pertama, terbentuknya peradaban Mesopotamia. Kenapa sih peradaban Mesopotamia bisa terbentuk? Kemudian, silakan kamu cari hasil-hasil peradaban Mesopotamia dari bangsa Sumeria, Akkadia, dan Babilonia Lama. Silakan nanti dicari apa saja hasil-hasil peradaban dari bangsa Sumeria, Akkadia, dan Babilonia Lama yang masih berkaitan dengan zaman sekarang, punya keterkaitan dengan zaman sekarang. Ya, kira-kira apa sih hasil peradabannya? Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Saya sudah bagi kelompoknya. Nanti pilih sebuah kelompok. Untuk maju hanya perwakilan kelompok, jadi bukan 6 ya, tapi paling hanya 1 atau 2.
Silakan duduk, waktunya 25 menit ya. Ada jamnya kan? Cari temannya, duduk, kemudian cari hasil peradabannya seperti apa sambil dikerjakan LKPD yang sudah saya kasih tadi. Yuk, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ada 6 kelompok. Oh, kelompok tadi ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Kan nggak tahu juga mana yang hari ini masuk atau enggak. Ya nanti boleh praktik. Ya, silakan bisa duduk berdasarkan kelompoknya, mau duduk di mana. Kemudian waktu kalian hanya 25 sampai 30 menit. Ya, silakan. Syukur-syukur kalau satu kelompok ada yang punya laptop bisa dibikin di Canva atau pakai tablet ya. Tablet masih bisa loh. Atau kalau mau pakai handphone juga nggak apa-apa. Ya, silakan untuk dipresentasikan nanti. Boleh ke halaman sebelumnya nggak? Halaman sebelumnya ini. Iya yang Terbentuknya peradaban Mesopotamia, hasil-hasil dari peradaban Mesopotamia. Silakan mulai dikerjakan, silakan bisa mobile dari temennya, nanti tunjuk ketua kelompoknya atau siapa yang akan mempresentasikan di depan nanti silakan. Ya, kalau nggak ada laptop, nggak ada handphone, manual aja. Presentasinya manual nanti ya. Ayo, jangan berobol, jangan ngumpul, silakan kita duduk berdasarkan kelompoknya, cari temannya. Ya, di dalam masih banyak meja kursi yang kosong, silakan bisa dipakai untuk kalian diskusi kerja kelompok. Ya, ingat ya, sesuai kelompoknya, jangan lupa nanti kasih nama, kasih kelas, hasil kerja kelompoknya. Yang temennya nggak masuk, nggak usah ditulis namanya. Yang nggak masuk, nah, kalau usah ditulis ya yang nggak masuk. Yang nilainya buat yang masuk. Ya, silakan semuanya kerja, semuanya mencari sambil lembar kerjanya diisi ya.
Jadi ada lembar kerja kelompok, ada lembar kerja individu. Ya, silakan. Bisa sambil dikerjain, sambil dicari. Kalau di kertas ya, nama kodanya ditulis tapi hanya yang masuk. Yang nggak masuk nggak usah ya. Biar nilainya untuk kalian yang masuk. Nama kodanya yang bukan di sini. Yang kasih ke surprise. Tiga pertanyaan yang saya balikin ke ini dibikin dalam PPT. Ini dibikin dalam PPT. Satu balik. Ini yang masuk dalam PPT, bukan yang ada di kertas yang saya kasih tadi, bukan. Itu individu, beda lagi, nilainya individu. Nah, ini yang harus di PPT ini. Kenapa Mesopotamia bisa terbentuk? Kemudian hasil peradaban Mesopotamia dari bangsa Sumeria apa aja hasilnya? Dari bangsa Akkadia apa aja hasilnya? Dari bangsa Babilonia apa aja misalnya? Seperti itu. Ya. Hasil-hasilnya. Jadi lebih kepada benda artefak. Hasil peradaban. Bisa ada rata-rata
bikin PPT-nya, dibikin manual juga nggak apa-apa. Ditulis kertas, kemudian nanti dilaporkan di depan. Ya. Ya, minimal kalian bisa menemukan satu peninggalan dari satu kerajaan, itu minimal. Karena waktunya juga terbatas. Ya, sehingga kalian ya, lebih dari satu bagus, tapi minimal harus ada satu. Kira-kira sekarang masih terpakai nggak? Minimal kira-kira sekarang masih terpakai nggak? Meskipun bentuknya udah nggak sama persis, tapi konsep dasarnya masih sama. Jadi satu itu maksudnya satu dari Sumeria, satu dari Akkadia, satu dari Babilonia lama, seperti itu. Jadi bukan berarti tiga, diambil satu bukan. Salah satu atau tiga-tiganya harus dikerjain. Tiga-tiga kerajaan ini minimal satu. Informasi apa kira-kira sampai sekarang masih pakai atau enggak? Kalau fungsi pasti lah. Ya 5 menit lagi ya. Buat kayu. Silakan. 5 menit lagi buat maju ke depan. Karena
ada tablet kalian kayak. Tolongin dong. Tahu diberkati di kelompok yang kayak bersyukur. Udah bikin manual aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai kantor kalau karena waktunya nggak apa-apa. Nanti manual aja apa yang kamu cari. Manual aja pakai. Sama kan? Lembar yang terakhir ini sama apa yang harus kalian buat itu udah. Oke, 3 menit lagi ya. Kalau nggak sempat bikin PowerPoint-nya manual aja. Ya, di lembar tugas halaman terakhir yang saya buat itu apa namanya sama dengan tugas yang harus dipresentasikan. Si Arden kayaknya satu tadi, tapi kalau ditulis atau enggak? Saya lihat dia lagi baca tadi. Mana Pak? Si Arden satu tadi, saya tuh saya lagi sih. Kan lihat handphone kamu. Yang tadi itu aku juga belajar dari Itu bukan itu kaki ya. Ya, hasilnya apa? Kira-kira hubungannya dengan masa sekarang apa? Ya. Satu menit lagi. Oke, yang udah siap kelompoknya siapa? Silakan, kita akan mulai presentasinya. Yuk. Yang sudah siap. Kalian siap? Halo Pak, lagi Pak. Ya, ayo. Semuanya ya, yang maju semuanya, bukan ketua kelompoknya, tapi yang ngomong perwakilan di depan. Ya, lumayan. Dapat poin. Bebas namanya
Oke kan? Bebas. Ya kan? Oke, kelompoknya Marfian. Semuanya maju. Saya bilang tadi. Oke, kelompok pertama kita lihat penampilan dari kelompoknya Marfian. Kerajaan yang pertama itu Sumeria. Hasil peradaban mereka itu Roda. Jadi keterkaitannya dengan masa sekarang ya sekarang kan mobil, kendaraan gitu menggunakan masih menggunakan hasil peradaban mereka itu roda. Yang sekarang masih digunakan. Itu peradaban bangsa mana? Sumeria. Oke. Nah, yang kedua itu Akkadia. Mereka itu dulu menggunakan sistem pemerintahan militeristik. Nah, sampai sekarang kan masih ada beberapa negara yang menggunakan yang mengikuti sistem pemerintahan mereka gitu. Itu Akkadia. Contohnya apa? Dia sambil bantu cari. Yang terakhir itu Babilonia lama. Itu hasil peradabannya mereka yang pertama kali menemukan ilmu astronomi sama arsitektur. Nah, sampai sekarang masih digunakan. Oke, terus yang nomor satunya, bagaimana Mesopotamia terbentuk? Mana bentuknya peradaban Mesopotamia? Munculnya peradaban Mesopotamia itu diawali dengan tumbuhnya peradaban oleh masyarakat Sumeria. Jadi masyarakat Sumeria itu hidup dengan bertani sama mengairi tanah dengan membuat saluran air dari sungai Efrat dan Tigris. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Marfian, bisa dikasih close, silakan. Kelompok berikutnya, silakan. Ada yang mau mencoba ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, tadi kelompoknya Marfian dan teman-teman sudah, silakan. Masih ada slot 2 kelompok lagi, karena 3 kelompok yang perwakilan. Jadi nggak semuanya. Berapa? Iya. 5. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 kelompok berikutnya maksudnya. Satu orang kelompok itu. Jangan gerombol saya sebut, maksudnya berbaik. Sok grup, saya boleh. Boleh. Nggak boleh kan? Ayo silakan, siapa yang mau presentasikan? Kalau semuanya podium. Oke. Jadi kita akan mempresentasikan apa yang kita tadi research. Jadi munculnya peradaban Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya peradaban oleh bangsa Sumeria ini. Masyarakat Sumeria hidup dengan cara bertani. Mereka mengairi tanah garapan dengan membuat saluran air dari sungai Efrat dan Tigris. Mereka sangat kaya karena ada tanah aluvial yang terjadi karena mereka sering banjir. Habis itu kita langsung ke hasil peradaban dari kerajaan-kerajaannya. Pertama dari Sumeria. Sumeria itu mereka membuat roda. Rodanya itu dapat diaplikasikan sebagai kincir air atau untuk
Masuk yang kita lihat. Dan dari Babilonia yang lama ada di aktif Facebook sama ramalan zodiak. Untuk ramalan zodiak, beberapa dari kita sekarang ini ada yang mempercayai. Sudah? Oke, terima kasih buat kelompok kedua dari klien. Satu lagi kita silakan. Ya udah, silakan ayo. Makanya jangan ada di tiga, maju semua. Ya, anggota kelompoknya maju semua, silakan posisinya ambil seperti tadi. Ini berarti kelompok yang tanya ya. Yuk, silakan. Halo semuanya, sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Yang pertama ada terbentuknya peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya bangsa Sumeria. Mesopotamia ini atau bangsa Sumeria ini awalnya sekarang terletak di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Karena lahannya subur, peradaban Mesopotamia ini maju. Tanahnya yang subur ini membuat masyarakat Sumeria bertahan hidup dengan cara bertani. Yang pertama hasil peradaban Mesopotamia dari bangsa Sumeria. Yang pertama ada roda. Roda ini pertama kali ditemukan oleh pengrajin tembikar. Hubungannya sampai sekarang adalah sekarang kebanyakan transportasi masih menggunakan roda. Terus Selanjutnya kami akan membahas mengenai hasil peradaban Mesopotamia Akadia. Dari ini kami menemukan ukiran dari lilin dan komentar berlagu. Hal ini dapat digunakan untuk dinikmati sebagai seni rupa sebagai khas budaya Indonesia, seperti teknik-teknik seni rupa pada umumnya, yaitu bisa teknik cor, teknik membatik, dan ukiran pada kain. Selanjutnya, hasil peradaban Mesopotamia pada Babilonia lama, yaitu ramalan zodiak. Sampai saat ini masih banyak ditemukan orang yang menggunakan ramalan zodiak untuk menentukan prediksi. sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, jadi itu tadi bagian dari perwakilan kelompok yang sudah melakukan presentasi. Sekarang bisa balik lagi ke meja kalian. Ya, kita akan lanjutin materi kita. Kita akan membahas materi kita terkait hasil-hasil peradaban Mesopotamia. Ya, dan bisa balik lagi. Ya, yang kursinya dipinjam boleh dibalikin. Ya. Ya, yang tadi kursinya dipinjam bisa dipulangin. Ya, silakan balik ke tempat duduknya, ulang lagi kasarnya. Kita akan masuk ke penjelasan materi berikutnya. Baik, tadi sudah diwakilkan oleh tiga kelompok, ya, teman-teman kalian. Kemudian ada Freya, ya, kemudian ada Brian, ya, yang sudah mempresentasikan hasil-hasil peradaban dari Mesopotamia. Oke, berikutnya, ya, ini adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria ini adalah peletak dasar. Sebenarnya bangsa yang pertama kali tinggal di Mesopotamia itu adalah bangsa Ubaid namanya. Ya, bangsa Ubaid. Cuman bangsa ini tidak menghasilkan peradaban apapun, tidak menghasilkan catatan apapun. Sehingga sejarahnya sendiri tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, kemudian bangsa
Kuwait ini ditaklukkan oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria dianggap sebagai peletak dasar, ya, peletak dasar kebudayaan Mesopotamia atau peradaban Mesopotamia. Kenapa? Karena nanti hasil-hasil kebudayaan dari bangsa Sumeria itu masih terus dipakai, masih terus diaplikasikan oleh bangsa-bangsa berikutnya, meskipun bangsa Sumeria sudah runtuh. Apa saja hasilnya? Oke, kita lihat. Ya, yang pertama ada sistem astronomi. Ya, tadi sempat disinggung juga. Jadi yang hasil dari peradaban Sumeria pertama adalah sistem astronomi. Bicara sistem astronomi nanti akan berkaitan dengan astrologi atau ramalan. Ya, ini dia. Apa ini? Roda. Salah satu peninggalan dari bangsa Sumeria yang bertahan sampai hari ini adalah roda. Ini roda Sumeria kurang lebih seperti ini, gambar. Sebuah transportasi darat itu menggunakan yang namanya sistem roda. Bahkan bangsa Sumeria menggunakan roda untuk kincir air dia, untuk kincir airnya. Kenapa bangsa Sumeria bikin roda? Ada yang tahu? Silakan 5 poin. Kenapa bangsa Sumeria bikin roda? Ayo, tahu? Alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hah? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, buat berjalan ke suatu tempat. Transportasi benar memenuhi kebutuhan hidup. Oke, siapa kamu? Aitan. Oke, bangsa Sumeria membuat sistem roda untuk distribusi barang pertanian. Mereka hidup dari pertanian, kemudian hasil pertaniannya harus dijual, harus untuk berdagang, dan mereka membuat sistem roda. Sampai akhirnya kita menggunakan roda seperti ini. Ini ciptaannya Charles Goodyear, ban vulkanisir. Berikutnya, ya ini namanya apa? Ini cuneiform. Ya, kalau di modul saya pernah tulis ini namanya ya, atau tulisan paku. Ini tulisan bangsa Sumeria. Berikutnya ini namanya zigurat. Zigurat ini untuk pemujaan, bangunan pemujaan. Ini namanya zigurat. Ya, zigurat ini untuk bangunan pemujaan, untuk menyembah dewa mereka, ya. Ya, terakhir adalah hexadesimal. Ini namanya hexadesimal. Hexadesimal adalah ilmu matematika. Jadi bangsa Sumeria adalah bangsa pertama yang menciptakan ilmu matematika. Next, berikutnya apa dia? Sistem pemerintahan, militerisme. Ya, Korea Utara masih menerapkan sistem tersebut di bawah pemerintahan komunis. Ya. Ini apa kira-kira? Ada tahu nggak? Di bawah ini? Itu apa buat terus kendaraan. Nah, Nathan, itu kamu ya, Nathan ya? Iya, cepat. Ya. Apa? Halo. Masa perundingan. Apa itu? Apa itu kira-kira? Masa apa? Yang membuat logam. Siapa tahu? Calvin. Calvin Lewis. Ya, ini kita perundingan, membuat senjata. Ya. Inilah keunggulan bangsa Akkadia. Kenapa dia bisa menaklukkan bangsa Sumeria? Salah satunya adalah selain masyarakatnya terlatih secara militer, mereka juga mempunyai senjata yang tidak dimiliki oleh bangsa Sumeria. Terakhir adalah sistem pertanian, jadi sistem pengairan sawah. Oke, Babilonia lama. Ini sama, ya, karena masih menggunakan peradaban Sumeria. Ini juga sama. Ini yang nggak ada yang nggak keluar tadi. 5 poin, silakan. Apa ini? Kodeks Hammurabi. Apa? Apa itu Kodeks Hammurabi? Hukum tertulis.
Oke, Kodeks Hammurabi. Ini namanya adalah ya Kodeks Hammurabi. Hukum tertulis pertama di dunia. Kodeks Hammurabi adalah hukum tertulis pertama di dunia. Dan sistem hukum ini kemudian digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia sampai hari ini. Semua negara yang berdasarkan hukum pasti punya hukum tertulis. Contohnya Indonesia, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama matematika heksagesimal, pembagian didasarkan atas 60. Ya, ini ada 1 menit ada 60 detik, 1 jam ada 60 menit, 1 tahun 360. Ini dasar pembagiannya seperti ini. Nah, oke, sekarang silakan buka modelnya. Kita akan melakukan kontes. Waktunya sama 8 menit. Sebentar, saya buka modelnya. Nah, di sana judulnya adalah Proses Mesopotamia 1. Silakan bisa diisi, bisa dijawab. Waktunya adalah 8 menit. Ya, silakan bisa dijawab, bisa diisi. Ada tampil di sana.
Yang belum siapa boleh tunjuk tangan. Ya, nanti masih ada lagi yang harus kalian isi ya di terakhir nanti. Waktunya 3 menit. Oke, udah semua? Ada yang belum? Baik, kalau udah, kita akan lanjut lagi. Ya, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kira-kira ada yang mau ditanya nggak terkait peradaban Mesopotamia yang sudah saya ajarin? Ayo, ada yang mau nanya? Terkait peradaban Mesopotamia? Dari tadi yang sudah saya ajarkan dari Sumeria, Akkadia, Babilonia Lama. Oke, kalau nggak ada, ini kesimpulannya atau refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sebelum saya bacakan ini, kira-kira ada yang mau kasih kesimpulan nggak? Di luar dari yang sudah saya tulis ini, ayo 10 poin yang bisa menyimpulkan. 3 orang tunjuk tangan. 1. Siapa? Kesimpulannya, jangan baca tulisan ini, kesimpulan kalian sendiri di pembelajaran hari ini. 1, Rehan. Ada lagi? 10 poin, silakan. 1 doang, Rehan doang. Ayo, 3 orang. Ada 2, 1 orang lagi. Mencoba, Martian. Enggak. Oke, coba dari Arden. Silakan berdiri, Arden. Menurut kamu kesimpulannya apa yang dipelajarin hari ini? Peradaban itu sebenarnya kayak hal-hal yang kita pikir itu kalau kita maksudnya barengan sama manusia lain gitu, sosialisasi bareng. Peradaban itu berarti kehidupan kita. Ya, ada. Terima kasih Anda. Sehat, silakan berdiri. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, jadi menurut si Rehan, peradaban adalah segala manusia masa lalu yang masih bermanfaat sampai hari ini. Oke, jadi sebagai refleksi dari saya, peradaban masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari peradaban masa lalu, karena apa yang ada di masa sekarang itu merupakan pengembangan dari peradaban masa lalu. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki manusia dari masa ke masa membuat hasil peradaban selalu mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan masa sekarang sehingga masih relevan. Kayak tadi kalau nggak salah saya tuh ada yang handphone yang bisa ditekuk kayak pedofil. Itu salah satu kemajuan teknologi, ya kan? Ya kan? Handphone saya aja nggak bisa gitu loh dilipat kayak dompetnya, nggak bisa dilipat kayak dompet. Ya. Nah, sebagai kesimpulannya, jadilah ya lebih baik dari hari kemarin. Karena apa? Peradaban selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Nah, ini materi kita selanjutnya, ya masih di peradaban Mesopotamia, cuma beda kerajaan yang akan kita pelajari.
Ya, berikutnya kita belajar Assyria, Babilonia baru, Persia, dan juga keruntuhan dari peradaban Mesopotamia. Ini harus kalian kerjakan. Terakhir silakan bisa di-scan QR code-nya. Ya, saya yakin semua bawa handphone, semua bisa di-scan, masuk dalam Google Form, kemudian bisa dijawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Kalian ini gak ada nilainya ini. Ini penilaian terhadap diri kalian selama pembelajaran ini berlangsung. Ya, silakan bisa di-scan. Kemudian saya kasih waktu 3 menit untuk mengisi penilaian diri. Ya, jangan nyontek. Ya, jangan nyontek. Karena ini masing-masing orang nilainya pasti akan berbeda. Ya, silakan. Ada 6 pertanyaan di sana. Berarti ya, ada 6 pertanyaan di sana. Silakan bisa dijawab dengan jujur sesuai yang kalian kerjakan, kalian lakukan. Ada yang belum? Belum isi? Silakan. Yang belum isi? Udah? Udah semua? Siapa yang belum tunjuk tangan sekarang? Ya, yang belum silakan bisa dipercepat lagi untuk pengisian ininya. Oke, sambil nunggu temannya isi angket, silakan dikumpulkan ke depan kertas yang tadi saya bagikan dalam KPD-nya. Ya, silakan kertasnya bisa dikumpulkan ke depan dan KPD-nya sambil menunggu temannya yang belum selesai untuk mengisi. Yuk, silakan. Ya, silakan bisa dikumpulin aja apa adanya, silakan. Ya. Ya, yang belum silakan bisa dikumpulkan. Ya, KPD-nya ambil temannya isi. Silakan, sudah semua kumpulin. Sudah. Yang belum nggak apa-apa. Kalau ada yang kosong yang belum diisi, nggak apa-apa. Itu nomor 2. Dan udah semua? Bapak. Dan Oh. Oke, kalau udah silakan bisa duduk. Ya, bisa kembali duduk tempatnya. Oke, sekarang yang udah bisa kembali duduk. Nah, karena tadi kita mengawali pembelajaran ini dengan doa, maka kita akan menutup pembelajarannya dengan doa juga. Oke, dan kita satu orang dari cowok, sekarang cewek, siapa yang mau berdoa di depan silakan untuk menutup pembelajaran ini dalam doa. Silakan. Untuk saya panggil nih.